Sekar Putih, sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Dengan lingkungan yang masih asri dan suasana masyarakat yang hangat, Sekar Putih menjadi tempat kami mengabdi selama 1 bulan. Kami datang sebagai mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Bondowoso dengan latar belakang jurusan dan fakultas yang berbeda. Kami berkumpul dalam satu kelompok, membawa program kerja yang disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan yang kami temui di lapangan. Tidak semua berjalan mulus, namun setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari proses belajar. Belajar memahami, beradaptasi, dan memberi sesuai kemampuan kami. Kami tidak datang untuk menyelesaikan segalanya. Kami datang untuk mencoba menjadi bagian kecil dari perjalanan warga Sekar Putih. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama dari program kerja kami. Kami melaksanakan kegiatan edukasi non-formal di SDN Sekar Putih 1 dengan sasaran siswa kelas 1, 4, dan 5. Materi yang kami bawakan bersifat dasar, namun penting, seperti cara mencuci tangan dan menyikat gigi yang benar. Kegiatan ini dikemas secara interaktif, agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Kami juga mengajak siswa untuk mulai mengenal dan menggunakan teknologi secara bijak. Melalui sesi bertema Gen Alpha Cerdas Berteknologi, kami mencoba membuka ruang diskusi ringan seputar kebiasaan digital yang mereka temui sehari-hari. Di tempat lain, kami juga berkunjung ke PAUD Melati 1 dengan membawa beberapa alat tulis dan gambar. Kami menginisiasi untuk mengenalkan kepada anak-anak usia dini cara menulis dan membaca. Tidak ada target pembelajaran yang berat, hanya ruang bermain sambil mengenal huruf warna dan cerita. Semua kegiatan ini dijalankan secara sederhana. Kami tidak mengenal hasil besar, hanya berharap bisa menambah semangat dan pengalaman belajar baru bagi anak-anak Sekar Putih. Di Sekar Putih, banyak warga yang memiliki pekarangan rumah dengan potensi untuk ditanami. Kami melihat hal ini sebagai peluang untuk mendorong pemanfaatan lahan yang ada. Melalui program Sekar Putih Menanam, kami mendistribusikan bibit cabai ke beberapa RT yang mayoritas warganya bekerja sebagai petani atau bagian dari kelompok tani. Kami juga mengadakan demonstrasi penanaman di lingkungan rumah warga salah satu RT sebagai bentuk ajakan untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Program ini tidak dibuat besar-besaran. Kami hanya ingin mengingatkan kembali bahwa hal sederhana seperti menanam di halaman rumah bisa berdampak nyata, baik untuk konsumsi sendiri maupun penghasilan tambahan. Selain sektor pertanian, kami juga melihat ekonomi dari sisi UMKM dan kuliner rumahan. Salah satu usaha yang kami kunjungi adalah UMKM Rambak Jaya, sebuah usaha rumahan yang mengolah kulit sapi menjadi camilan. Kami berupaya membantu dari sisi promosi digital agar bisa menarik minat konsumen di pasar lokal. Kami juga menjumpai beberapa warung makan yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Baru-baru ini, kami mengetahui bahwa pihak kelurahan melalui rapat bersama para RT sedang merencanakan program baru, yaitu pembentukan Koperasi Merah Putih. Program ini menunjukkan bahwa Sekar Putih tidak hanya punya potensi, tetapi juga semangat kolektif untuk tumbuh bersama. Selain Koperasi Merah Putih,
kami menemukan di Sekar Putih juga memiliki koperasi unit desa yang sudah berjalan sebagai salah satu penunjang ekonomi warga. Kami menyadari bahwa potensi ekonomi di Sekar Putih sebenarnya sudah berjalan. Yang kami lakukan bukan intervensi besar, hanya mendukung dan memperkuat inisiatif lokal yang sudah mulai dibangun. Selain fokus pada pertanian, kami juga mencoba mendukung upaya peningkatan kesadaran lingkungan di Sekar Putih. Melalui program optimalisasi lahan, kami tidak hanya melakukan penanaman di kantor kelurahan, tetapi juga mendorong warga untuk menanam langsung di pekarangan rumah mereka masing-masing. Untuk memperdalam pemahaman kami berkunjung ke peternakan lokal dan berdiskusi dengan kelompok tani. Dari kunjungan tersebut, kami juga belajar tentang proses pembuatan kompos organik, sekaligus memahami jenis tanaman apa yang cocok dibudidayakan di wilayah ini. Di sisi lain, kami juga ikut serta dalam bidang kesehatan masyarakat. Kami bergabung dalam kegiatan Posyandu Balita dan Lansia, membantu pelaksanaan kegiatan serta mensosialisasikan tentang MPASI, pola makan, sehat, dan pencegahan hipertensi bersama pihak Puskesmas Tegalempel. Kami juga mendampingi kegiatan pemeriksaan kesehatan gigi dan mata yang dilaksanakan di SDN Sekar Putih ke-1. Semua kegiatan ini dijalankan dengan semangat mendampingi, bukan menggantikan, tetapi membantu yang sudah berjalan agar bisa terus berkelanjutan. Kami percaya bahwa edukasi bukan hanya milik anak-anak dan kolaborasi bukan hanya urusan tim internal. Selama di Sekar Putih, kami berusaha membuka ruang-ruang penyuluhan dan kerjasama lintas pihak. Salah satu kegiatan penyuluhan yang kami lakukan adalah sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Kami bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Babinsa dengan sasaran siswa SMPN 1 Tegalampel. Kegiatan ini menjadi bentuk keterlibatan kami dalam isu-isu remaja yang relevan di era saat ini. Kami juga berbaur dalam berbagai kegiatan sosial bersama masyarakat. Kami ikut serta dalam gotong royong renovasi masjid, kerja bakti, menjaga kebersihan pasar, serta membantu pelayanan administrasi di kantor kelurahan. Kegiatan-kegiatan ini mungkin terlihat kecil, tapi bagi kami menjadi bagian dari ritme kehidupan warga adalah salah satu bentuk kehadiran yang paling nyata. Di sela kegiatan KKN, kami berkesempatan mengunjungi salah satu lokasi bersejarah di Kelurahan Sekar Putih, Makam Ki Ronggo. Tempat ini dikenal warga sebagai bagian dari sejarah lokal yang masih dijaga hingga sekarang dan digunakan juga untuk ziarah atau kegiatan keagamaan. Kami juga sempat bertemu dengan pemuda-pemuda Karang Taruna Sekar Putih yang aktif dalam kesenian Daul. Daul adalah kesenian tradisional berupa musik tabu dan vokal yang biasa ditampilkan dalam acara-acara desa. Melalui kunjungan ini, kami melihat bahwa selain potensi alam dan ekonomi, Sekar Putih juga memiliki potensi budaya yang masih terus dilestarikan oleh masyarakatnya. 1 bulan bukan waktu yang panjang. Banyak hal yang mungkin belum sempat kami lakukan dan tak sedikit pula yang masih jauh dari kata sempurna. Namun bagi kami, berada di Sekar Putih adalah pengalaman yang mengajarkan lebih dari sekadar menjalankan program. Kami belajar bahwa membaur dengan masyarakat tak selalu tentang membawa solusi, tetapi tentang hadir, beradaptasi, dan ikut bergerak bersama. Kami belajar mendengarkan, memahami ritme desa, dan menghargai proses kecil yang berjalan setiap harinya. Kami datang bukan untuk menciptakan perubahan besar, tapi untuk mencicipi sedikit rasa dari kehidupan warga yang penuh semangat, kerjasama, dan kekeluargaan. Sekar Putih bukan sekedar tempat, ia menjadi ruang belajar, tempat kami tumbuh dan akan selalu kami kenal sebagai bagian dari perjalanan kami sebagai mahasiswa, sebagai warga, dan sebagai manusia. Terima kasih, Sekar Putih. Terima kasih untuk kepercayaan, keramahan, dan kesempatan yang telah diberikan.